Belajar dari kabin kebun. Kabin kebun adalah tempat tinggal Ibu Uke dan Pak Ucok beserta putri mereka yang bernama Mata Niari atau dipanggil dengan Niar. Kabin kebun terletak di Kampung Panyandaan, Lembang, Bandung, dan berada pada ketinggian 1160 meter di atas permukaan laut. Ibu Uke meninggalkan metropolitan atau Bintaro dan memilih untuk hidup di desa. Salah satu tujuannya adalah untuk hidup dengan slow living, yaitu menjalani hidup dengan cara yang lebih lambat. Di sini kita bukan diajak untuk bermalas-malasan, akan tetapi kita diajarkan menjalani hidup dengan sadar sepenuhnya. Setiap aktivitas yang kita lakukan dirasakan betul, dinikmati, dan disadari. Kehidupan yang cepat yang banyak dijumpai di perkotaan, yaitu orang terburu-buru, bangun pagi, mencari transportasi untuk ke tempat kerja, tergesa-gesa, ingin serba cepat, dikejar deadline, dan sebagainya. Sehingga kurang memahami seni menikmati hidup dan tidak benar-benar merasa hidup. Mungkin begitu. Orang kota cenderung hidup dinamis dengan banyak perubahan dan perubahan yang berlangsung dengan cepat, dan semua ingin dilakukan dengan cara instan dan mungkin lebih banyak fokus untuk mencari uang. Pandemi mengajar kita untuk istirahat sejenak dan menekan pedal rem, memperlambat ritme hidup kita, mereduksi tensi, dan memperlambat diri. Untuk apa? Untuk hidup lebih tenang, menyadari keberadaan diri di tengah alam, dan banyak manfaat lainnya. Kita mengenal istilah fast food, yaitu makanan yang disajikan dengan cepat, makanan yang disiapkan dengan segera. Tentu hal ini berbeda dengan rawon atau soto yang proses memasak atau membuatnya itu perlu waktu. Pelajaran dari kabin kebun salah satunya adalah kita perlu membangun koneksi yang lebih baik dengan alam dan dengan diri sendiri. Slow living memungkinkan hal itu. Slow living bukan berarti lamban atau bermalas-malasan, tetapi menjalani kehidupan dengan lebih lambat, dengan sepenuh kesadaran akan manfaat dan tujuannya. Saya juga mendengar istilah memuliakan tanah. Apa maksudnya? Mungkin yang dimaksud adalah menghargai tanah sebagai tempat kita hidup atau berpijak, sebagai tempat tanaman tumbuh, dan sebagai tempat hidup banyak mikroorganisme yang sangat penting dalam rantai kehidupan atau rantai makanan, sehingga kita perlu untuk tetap menjaga kesuburan tanah, menghargai tanah. Slow living juga berarti menghargai proses, menikmati proses, menyadari sepenuhnya setiap tahap atau tiap langkah. Slow living sebenarnya tidak harus di desa. Walaupun mungkin di desa lebih menunjang untuk hal itu. Di kota kita bisa melakukan slow living. Ini lebih ke arah mindset yang terwujud dalam tindakan. Kesadaran penuh, tidak terburu-buru, dan tidak tergesa-gesa. Mindfulness, awareness. Sama halnya seperti meditasi, tidak harus diam. Ada istilah aktif meditasi. Meditasi movement. Meditasi ini memungkinkan kita untuk tetap bergerak aktif saat bermeditasi. Salah satu jenis meditasi movement yaitu yoga. Selain yoga, kita juga bisa bermeditasi movement dengan berjalan singkat sambil menghirup udara segar dan melihat pemandangan. Di kabin kebun, saya juga belajar tentang mulang tarima, yang artinya mengembalikan apa yang sudah kita terima dari alam. Jika kita menerima hasil bumi berupa buah, sayur-sayuran, madu, maka kita juga bisa menanam dan membudidayakannya kembali. Berkaitan dengan lebah ada istilah polinator.
Polinator adalah agen atau binatang yang membawa serbuk sari untuk bertemu dengan putik, baik dari bunga yang sama atau dari bunga lain. Proses polinasi yang berhasil akan menghasilkan buah. Ada kalimat yang mengatakan, seandainya lebah itu musnah dari atas muka bumi, maka manusia hanya dapat bertahan hidup 4 bulan setelahnya. Maka betapa pentingnya lebah. Sampai-sampai Morgan Freeman tidak memanen madu dari sarang lebah, tetapi membudidayakannya agar jumlah lebah itu semakin banyak dan tidak punah. Morgan Freeman mengubah lahan peternakannya di Charleston, Mississippi, Amerika Serikat seluas 54 hektar menjadi peternakan lebah raksasa. Kita dapat menyaksikan 4 link YouTube di bawah ini yang saya sebutkan mengenai kabin kebun. Kita perlu berterima kasih kepada lebah, kita perlu berterima kasih kepada alam. Kita perlu juga untuk mencukupkan diri dan tidak mengkonsumsi dari alam secara berlebihan. Ikuti pembahasan tentang kabin kebun dalam edisi-edisi Hermon Podcast berikutnya.